Salam tradisi, narasi lintas generasi, berdiskusi tanpa caci maki. Kalau kita simak dari fragmen tadi, ada dua hal penting yang barangkali kita bisa angkat. Kaum muda berkreasi di dalam membuat inovasi dan persoalan menjawab kebutuhan bangsa. Kita saksikan dalam arus baru ketika informasi, teknologi yang makin pesat memfasilitasi perubahan-perubahan yang ada tentu melahirkan kreasi. Anak muda menjadi salah satu kekuatan, anak muda menjadi salah satu inovator terkemuka. Kita akan diskusikan, kita akan bahas kali ini. Kita menghadirkan narasumber yang berkompeten di bidangnya. Seorang inovator, ketua inovator 4.0, Budiman Sujatmiko yang nanti akan berkomunikasi dengan kita lewat daring, dan seorang pengamat yang selama ini menekuni soal policy, inovasi-inovasi untuk kebutuhan bangsa, Dr. Nanang Pamuji. Iya, narasi lintas generasi, diskusi tanpa caci maki. Ya, di episode kali ini kita membahas dengan tema kaum muda dan inovasi bangsa. Dan tadi sudah diperkenalkan ya oleh Mas Ari, keynote speaker kita, bahwa malam hari ini kita memiliki dua narasumber yang luar biasa ya, yang sudah hadir. Yang pertama, saya mau menyapa dulu Mas Iko. Apa kabar Mas Iko? Halo, selamat sore. Selamat Iya, malam untuk Anissa, apa kabar? untuk Pak Nanang dan Bung Ari. Baik, masih baik. Baik, luar biasa ya Mas Iko ya. Nanti Iya, kita akan kayak gini ngobrol-ngobrol aja lah. juga ya. Iya. Oke. Dan saya juga menyapa di sini Prof Nanang. Apa kabar Prof Nanang? Baik Mbak. Baik, Seger lah luar biasa. pokoknya. Semangat juga ya Meskipun ini Prof dingin. Nanang. Dingin ya, tapi biar kita obrolannya nanti tetap jadi hangat nih Prof Nanang. Oke. Ya, Mas Iko, tadi udah sempat disinggung nih sama Mas Ari gitu kan, soal Mas Iko sebagai ketua inovator 4.0 kayak gitu. Nah, kalau kita berbicara soal 4.0 sendiri di Indonesia nih, khususnya apa yang sudah dilakukan anak-anak muda itu sebetulnya sudah sampai sejauh mana sih Mas sumbangsihnya sekarang ini? Saya kira anak muda dalam pengertian belum seluruh anak muda, tapi anak muda di berbagai kota tentu saja belum menjadi mayoritas. Itu saya pikir sudah mulai menangkap peluang dari tantangan maupun peluang yang dihadirkan oleh perkembangan sains, perkembangan teknologi yang berkembang akhir-akhir ini, yang memudahkan mereka untuk mendaftar masalah-masalah lama yang harus mereka pecahkan, harus mereka kasih solusi dengan cara-cara baru. Saya kira ini adalah satu awal yang baik ya. Meskipun memecahkan masalah lama dengan cara-cara baru, tentu saja beberapa tahun ke depan harus mulai diubah. Bukan lagi mendaftar masalah-masalah lama dan menawarkan solusi-solusi baru, tapi juga bahkan tingkat inovasi yang tertinggi adalah ketika kita mampu mengimajinasikan bukan sekedar cara-cara baru untuk mengatasi masalah-masalah lama, tapi bahkan mengimajinasikan masalah-masalah yang belum ada, tapi pasti akan ada, dan kita sudah siapkan solusi masalah yang belum hadir itu. Saya kira ini penting ya, karena di beberapa negara maju mereka masalahnya adalah bukan lagi memecahkan masalah lama dengan cara-cara baru, tapi juga bahkan mengimajinasikan masalah-masalah yang belum ada, tapi akan segera ada. Saya kira ini tantangan bagi kita semua, anak-anak muda Indonesia, untuk ke depan dalam inovasi-inovasi teknologi informasi, kebanyakan, terutama di aplikasi, belum banyak di level device atau alat, membuat alat itu belum banyak, baru pada level aplikasi, level software, seperti itu. Ya. Nah, sebetulnya selama ini yang sudah dilakukan itu apa aja sih Mas? Kami sendiri, yang mana nih? Yang dilakukan oleh banyak orang atau kami sendiri yang sedang Iya, kerjakan? yang sudah dilakukan Mas Iko dan tim. Oh, dengan tim. Sekarang ini kita ini lagi
mendorong satu aspek yang banyak dilupakan di era revolusi 4.0 atau dalam diskurs wacana 4.0 banyak dilupakan, yaitu seolah-olah revolusi 4.0 itu hanya urusannya para saintis, para teknolog, dan para pebisnis saja. Seolah-olah itu. Kalau kita bicara revolusi 4.0, artinya ada aplikasi ini, aplikasi itu, bikin unicorn, bikin ini. Nggak masalah, nggak salah dengan itu semua. Tapi kami kemudian melihat ada ancaman, ada tantangan kalau kita hanya fokus ke sana. Sehingga yang coba kami lakukan adalah menggabungkan antara brain power, yaitu orang-orang yang tadi ahli bikin aplikasi, ahli bikin artificial intelligence, ahli bikin machine learning, ahli bikin macam-macam itu teknologi tadi, tools, kita gabungkan dengan para community organizer atau organisator komunitas, baik itu di desa maupun di kota. Karena yang paling penting sekarang adalah bagaimana brain power ini ketemu dengan community power. Itu tantangan yang sedang kita lakukan dan kita coba terjemahkan, Mbak, dengan membuat koperasi-koperasi. Misalnya bulan Juni tahun 2020 ini, kita bikin namanya Koperasi Satelit Desa Indonesia, dan kita sudah 10.000 anggota, sudah di 15 provinsi. Kita ingin mendorong anak-anak muda desa terutama baik BUMDes maupun non-BUMDes, untuk mencoba menjemput ini loh, inovasi-inovasi apa. Yang kita tawarkan adalah, misalnya kita sekarang sedang proses untuk membuat handphone sendiri. Ya, kita kerjasama dengan perusahaan luar negeri, memang ada satu perusahaan luar negeri, kita gabungkan teknologinya, kita buat handphone sendiri, smartphone, yang nanti kemudian siapa pemiliknya? Pemiliknya bukan konglomerat, ya, pemilik saham mayoritasnya bukan konglomerat, ya, tapi pemilik saham mayoritasnya adalah koperasi nantinya, anak-anak muda. Satu itu, kemudian itu dari device, dari alatnya. Kemudian yang lain, kita lagi melakukan internetisasi desa. Jadi internetisasi desa selalu dipahami sekedar mengatasi kesenjangan digital antara kota dan desa, Jawa, luar Jawa, Indonesia Barat, Indonesia Timur, dan segala macam. Ya, itu tantangan dihadapi, apalagi di era pandemi ini. Tapi bukan cuma kesenjangan digital, tapi kita harus mengatasi kesenjangan sosial. Jadi bagaimana desa bukan sekedar menjadi objek teknologi digital, tapi orang desa lewat BUMDes, lewat koperasi, itu punya saham untuk perusahaan-perusahaan teknologi ini. Jadi kita ingin orang desa juga punya saham untuk bisnis jualan pakai data misalnya. Jadi orang beli pulsa ya nggak usah kemana-mana, orang beli pakai data, beli bandwidth, nggak usah ke toko-toko atau perusahaan-perusahaan besar dunia atau Indonesia, tapi yang dimiliki di desanya. Ini penting sekali, orang melupakan itu, bahwa revolusi 4.0 juga adalah soal keadilan selain soal kemajuan. Saya kira itu. Oke, soal keadilan selain juga soal kemajuan. Nah, ini menarik nih. Mas Ari, mungkin sebelum saya ke Prof. Nanang, bagaimana kemudian Mas Ari juga melihat ini ya? Apalagi kan tadi sempat dikatakan sama Mas Iko juga bahwa kemudian programnya juga dilakukan justru dari desa dulu nih. Memberdayakan pemuda-pemuda juga terutamanya ya, yang warga yang ada di desa ini gimana? Ya, Bung Budiman ini kan dulu saya sama dia memperjuangkan undang-undang desa. Ya. Dia memang Ya, selalu 2008 concern ya. dan konsisten ke situ. Meskipun ngomong tentang inovasi atau sebagai ketua inovator 4.0, dia tetap berpikir ini tidak sekedar proses instrumentalisasi, harus mampu menembus soal keadilan, soal pemerataan. Karena teknologi yang bisa dimanfaatkan oleh desa, karena kesempatannya sekarang ada, momentumnya gitu. Itu akan mampu membawa perubahan-perubahan yang cukup serius. Dan apa yang disampaikan Bung Budiman sebetulnya bagian dari cara untuk memperkuat desa. Kalau dulu lewat kewenangan kekuasaan politik, lalu perjuangannya dulu ada dana desa misalnya. Nah ternyata itu tidak cukup, harus ada teknologi, kreator-kreator dari pinggiran itu harus digerakkan gitu. Karena sekarang pinggiran itu tidak lagi bicara soal lokasi, tapi di pinggir dalam arti lokasi pun dia punya power untuk bergaining. Nah itulah lewat teknologi. Yang saya bayangkan Bung Budiman ke sana gitu. Dan saya rasa cerita Bung Budiman yang menggambarkan bahwa anak-anak muda dihimpun. Mereka misalnya melihat BUMDes ini institusi ekonomi di desa, fungsinya bukan hanya mengakumulasi ekonomi, tetapi juga punya misi sosial ekonomi, ya kesejahteraan gitu. Nah itu harus ada semacam jaringan. Tadi satelit, ya koperasi satelit desa itu sebetulnya ingin membawa ke arah lebih jauh bahwa desa ini bisa ternyata. Jadi pokoknya nampaknya ke sana gitu.
Oke. Nah, ini kembali mungkin saya sekarang ke Prof Nanang dulu ya. Kalau kemudian kaitannya dengan teknologi ini Prof, Prof Nanang kan juga sudah banyak melakukan studi banding ya di luar negeri. Kemudian kaitannya dengan teknologi sendiri, bagaimana sih Prof melihat teknologi ini seberapa penting bisa digunakan untuk kepentingan bangsa ini sebetulnya Prof? Iya Mbak, ini kurang dekat nggak? Eh, Teknologi itu kan instrumen ya, Hmm. tapi kembali lagi seperti Mas Jatmiko tadi katakan, yang penting itu manusianya. Nah, kalau kita punya teknologi tapi manusianya nggak kompatibel dengan teknologi, ya akhirnya impor terus gitu, kira-kira gitu. Kita cuma senang pakai gadget yang baru gitu ya, beli baru tapi pemakaiannya itu kayak kita beli komputer tapi hanya untuk mesin ketik gitu, kira-kira gitu. Nah, oleh karena itu sisi manusia itu penting. Salah satu yang penting dari manusia itu adalah mindset untuk, jadi ketika orang berhadapan dengan teknologi, berhadapan dengan inovasi, tadi Mas Iko sudah mengatakan harus berani membayangkan masa depan gitu ya. Salah satu yang penting dalam proses itu adalah harus berani salah Oke. gitu. Jadi saya kira persoalan besar terbesar di bangsa ini itu adalah sistem pendidikannya tidak memberi ruang untuk bereksperimen, untuk salah gitu. Jadi nilainya harus sesuai pakemnya. Gitu. Oke. Nah, padahal itu penting ya. Kemampuan berimajinasi itu kan bisa ngawur gitu. Tetapi ya semua itu, inovasi itu datangnya dari keliaran imajinasi. Nah, itu saya kira itu yang paling penting dalam dunia edukasi, pendidikan, teknologi. Oke. Terutama kalau kita bicara 4.0 ya. 4.0 itu kan sebetulnya itu adalah, kalau tafsiran saya ya, itu adalah upaya negara-negara maju kayak Jerman dan Jepang gitu untuk menghadapi tekanan kompetisi dari Cina. Dia upgrade ke teknologi yang lebih tinggi gitu. Nah, itu kalau kita ikut hype itu, artinya tidak hati-hati, ya kita impor terus nanti. Gitu. Masuk ke 5G gitu, lalu ya mana kita juga nggak boleh menggunakan 5G misalnya gitu ya. Itu contoh-contohnya aja. Nah, ini mungkin kaitannya tadi ya Prof dengan pendidikan ya, supaya yang kemudian tadi tidak mendukung bahwa akhirnya pemudanya atau mahasiswa atau pelajarnya ya untuk bisa mendapatkan ruang yang lebih liar gitu ya untuk berimajinasi, karena inovasi kan juga lahirnya dari imajinasi-imajinasi yang liar gitu ya. Ini Prof Nana ini kan juga banyak memberikan usulan policy ya. Apakah kemudian ada usulan polisi sebetulnya yang berkaitan dengan pendidikan dan teknologi ini yang sudah pernah diajukan nih, Prof? Ya, yang mungkin pernah saya ceritakan dari sisi pendidikan ya. Pada level pendidikan TK misalnya gitu. Saya sudah beberapa kali cerita ke beberapa orang. Itu anak-anak ini dilatih imajinasi dengan jangan memberikan mainan jadi. Misalnya contohnya. Supaya mereka ya pakai daun, pakai apa gitu untuk ini bisa begini, bisa membuat kapal terbang dari kertas, bisa membuat gitu. Dulu waktu saya kecil kan kita bisa buat senapan itu dari Papa gedang, Papa Pelepah gedang, pisang kan? ya. pelepah pisang. Pelepah pisang gitu kan. Sekarang kan hilang. Iya, Kita harus beli. Gitu kan, harus beli. Nah, itu harus dihidupkan kembali gitu ya. Hidupkan kembali gitu. Jadi demikian juga dengan software itu, mulai dari kecil sudah diajarin from the scratch gitu, Ya. cara membuat AI misalnya ya, artificial intelligence itu kan banyak aplikasi sederhana aja gitu ya, yang bisa diperkenalkan ke anak-anak. Ini agak repot ya, anak saya yang SMP, waktu dia lulus SMP saya tanya, kamu tahu nggak artificial intelligence? Enggak. Ini kan kacau ya, artinya dengan dunia saat ini yang bicara tentang ini, Mas Iko udah bicara banyak yang maju itu
kenyataannya di dapur kita sendiri, di pendidikan yang menjadi, ini di Jogja loh ya, Oke, oke. di Jogja, di SMA, di SMP swasta yang bagus gitu, ditanya AI aja masih bingung. Gitu. Apalagi di tempat yang Masih terbatas ya. terbatas sumber dayanya gitu. Nah itu loh. Oke. Oke, terima kasih Pak. Itu berarti Itu artinya katanya- memang ya. mimpi, imajinasi tentang teknologi itu harus kompatibel, pendidikan harus support ke sana gitu. Iya, Iya. betul. Ya. Kalau tidak ya kita akan punya mimpi tapi tidak ditopang oleh sumber daya yang membiasakan produksi pengetahuan di pendidikan itu. Karena itu sebetulnya eh, dunia pendidikan itu menjadi dalam bahasa dulu itu kawah candra di muka berimajinasi tentang perubahan besar itu. Dan ini saya kira ide narasi lintas generasi itu kan bagus ya. Luar biasa gitu. Karena ini adalah keikhlasan orang tua untuk mendengarkan dengan bebas aspirasi anak muda. Anak Itu muda. yang susah. Oke. Kita dengerin lagu-lagu anak muda aja kan pusing toh. Ini apa sih? Gitu ya. Enak kembali ke zaman dulu. Nah, tadi saya jadi menggarisbawahi soal imajinasi tadi yang juga sempat disampaikan nih. Saya kembali ke Mas Iko ya. Bagaimana kemudian tadi sudah mengimajinasikan masalah-masalah yang akan timbul ke depannya seperti apa dan kemudian sudah bisa menemukan solusinya. Nah, saya jujur saya masih belum dapat gambarannya ini. Maksudnya mengimajinasikan sampai sejauh apa dan apa ya sebetulnya yang sudah didapatkan dari imajinasi itu sehingga kemudian sampai bisa ketemu dengan problem solvingnya tuh kayak gimana? Oke, makasih. Pertama sebelum itu saya tanggapi Prof. Nanang ya. Ya. Saya sepakat sekali. Syarat inovasi itu dua, imajinasi dan berani salah. Ya, itu syarat. Masalahnya para pengusaha kita tidak pernah memberikan alokasi budget untuk R&D untuk membiayai kesalahan. Sehingga perusahaan-perusahaan kita, kapitalis kita, konglomerat kita lebih suka apa yang dicangkul dari tanah ekspor, digali dari tanah ekspor, digali bungkus dikit ekspor. Ini kan jelas pasti nggak akan salah itu. Bumi Mother Earth ini sudah sangat luar biasa, sangat generous. Pasti udah bener. Tapi kan kita nggak belajar apa-apa. Ya. Jadi R&D yang bagus, biaya yang bagus, termasuk di APBN juga penting untuk membiayai kesalahan. Nah, Prof. Nanang, apa yang coba kami buat dulu di Undang-Undang Desa, diskusi dengan Bung Ari, dengan adanya dana desa yang datang tiap tahun, sebenarnya itu bisa dipakai untuk membiayai kesalahan-kesalahan dalam inovasi. Nah, desa punya biaya kesalahan itu, ya. Biaya untuk uang untuk membiayai kesalahan dalam eksperimen itu punya desa. Manfaatkan itu. Itu aja. Saya menggarisbawahi bahwa ada solusinya untuk membiayai kesalahan. Kalau konglomerat nggak mau, kalau kapitalis nggak mau, negara nggak mau, desa punya. Tugas Bung Arif Zito, tugas kita yang selama ini konsul urusan desa adalah berani mendorong orang desa berbuat salah dengan uangnya. Dengan tujuan dan cita-cita yang benar ya. Untuk mengatasi masalah-masalah lama dengan cara-cara baru. Nah, sekarang menjawab pertanyaan dari Aisyah. Apa maksudnya mengimajinasikan masalah baru dan menyiapkan solusinya? Mungkin tidak akan semua orang mampu mengimajinasikan masalah baru yang belum hadir. Dari konglomerat tech giant dunia, Zuckerberg, Larry Page, Sergey Brin, Demi Sasabis, Jeff Bezos, segala macam, cuma satu orang yang bisnisnya itu berangkat dari mengimajinasikan masalah yang belum ada. Cuma satu orang. Namanya Elon Musk. Oke. Elon Musk itu sudah memikirkan kok akan ada overpopulasi di bumi. Makanya dia ciptakan SpaceX, peluncuran ke ruang angkasa. Kan dia, bumi belum overpopulated banget lah ya. Masih ada banyak ruangan. Tapi dia sudah memikirkan bahwa akan muncul masalah overpopulasi. Dia imajinasikan. Dia kemudian dibuat SpaceX misalnya, contoh seperti itu. Contoh masalah, ini bukan masalah yang baru ya, ini masalah udah lama. Tapi mungkin bisa akan jadi masalah baru. Misalnya gini, soal transfer of knowledge, transfer pengetahuan antara guru pada murid segala macam. Transfer antara orang pinter ke orang belum pinter, orang yang sudah tahu ke orang belum tahu. Di mana pendidikan menjadi mahal segala macam.
dia ketemukan teknologi namanya brain computer interface, teknologi antar muka otak dan mesin. Jadi antar otak dengan otak saya, dengan otak Pak Nanang, dengan otaknya Mbak Isa, dengan otaknya Bung Ari, ini diam-diaman tuh saya bisa kirim Bluetooth pengetahuan saya. Jadi kayak telepati gitu loh, kira-kira begitu. Ini menarik Prof. Nanang, Bung Ari. Saya ketemu orang, namanya Mbak Didi, orang Jogja juga. Tapi saya belum find out dia dulu S1-nya di UGM-nya di mana, mungkin UGM. Dia ambil kuliah filsafat cognitive science di Universitas Wina. Menarik. Mas, saya lagi riset filsafat dan cognitive science dalam hubungan dengan AI. Teknologi untuk transmisi pengetahuan data dari manusia ke manusia tanpa device, tanpa alat, itu sudah dimungkinkan. Dan bagaimana proses kognisi otak manusia itu berproses itu. Jadi ini semacam dukun ya, semacam telepati. Iya, saya risetnya tentang mantra. Menarik loh. Tentang mantra. Bagaimana dia riset filsafat dan cognitive science. Dihubungkan dengan AI. Jadi Mas, Indonesia ini punya kesempatan membangun artificial intelligence tanpa device, tanpa gadget. Tapi gelombang suara. Di mana itu, kalau Elon Musk masih pakai alat, ya namanya brain computer interface. Ini enggak. Gelombang suara. Ya. Di kajian filsafat campur AI gitu. Filsafat campur komputer kajiannya gitu. Mbak Didi namanya. Di Wina, di Austria. Dia ambil PhD. Jadi ini bisa menjadi sumber Indonesia, Mas. Jadi transfer knowledge, transfer value, transfer data tanpa gadget. Wow. Tapi ini yang seperti ini kan harus kita kumpulkan. Orang-orang seperti inilah yang kita ajak untuk mengimajinasikan masalah yang belum ada. Ya. Tapi contohnya baru ada Elon Musk. Yang lainnya kebanyakan tech giants, raksasa-raksasa teknologi, masih baru belanja masalah lama dan kemudian membuat pinter kecerdasan buatan dengan ngumpulin data dari masalah-masalah lama. Nggak salah, itu memang kebutuhan kita sekarang. Itu kebutuhan kita sekarang masih sampai 10 tahun, sampai 20 tahun mungkin itu masih menjadi kebutuhan kita sekarang. Tapi beyond 25 tahun ke depan, beyond tahun 2045, seberang 2045, kebetulan itu adalah saat Indonesia merayakan 100 tahun kemerdekaan, itu teknolog Ray Kurzweil dari Google ngomong, di saat tahun 2045 kita akan memasuki era baru namanya era singularitas. Apa itu era singularitas? Era di mana kecerdasan buatan, kecerdasan dari mesin ini akan mampu melampaui totalitas kecerdasan seluruh umat manusia. Nah, dalam keadaan seperti itu, ketika mesin sudah bisa mengambil alih kerjaan yang fisik, rutin, berbahaya, melelahkan yang selalu dilakukan oleh manusia, juk menungso ngopo? Manusia harus ngapain? Nah, disitulah tantangan manusia untuk berimajinasi menjadi kebutuhan. Konkret berimajinasi menjadi sumber eksistensi, aktualisasi esensi, dan juga menjadi sumber sensasi manusia, menjadi sumber kesenangannya, menjadi sumber mencari kesejatian dirinya, menjadi sumber mengetahui tempatnya di dunia. Itu adalah kemampuannya berimajinasi. Ya, Anda bayangkan, Lisa, coba anak SD dari Sabang sampai Merauke suruh gambar desa. Dari zaman saya kecil sampai sekarang sama saja. Sawah kanan kiri jalan, tengahnya ada 2 gunung dan matahari nongol. Mau dia tinggal di pantai, tinggal di hutan, tinggal di gunung, tinggal di Sabang, tinggal di Merauke, tinggal di Timika, kok imajinasinya kayak gitu ya? Seragam ya. Ya. Sementara saya kebetulan punya teman di Inggris, orang Indonesia, dia punya teman SD. Dia punya anak SD kelas 6. Pelajaran sejarah Pak Nanang, pelajaran sejarahnya. Menarik, 6 SD di Inggris, pelajaran sejarah apa? Pelajaran sejarahnya. Anak kelas 6 SD. Cerita bapak saya orang Indonesia. Si anaknya disuruh bikin esai sejarah Perang Dunia Kedua. Orang Inggris, sekolah Inggris, dari kacamata seorang gadis Jerman tahun 45. Pelajaran sejarah, seorang anak Inggris disuruh bikin esai Perang Dunia Kedua dari kacamata seorang gadis Jerman yang jadi musuhnya. Artinya pasti anak itu disuruh riset perpustakaan, itu saja dengan Google makin mudah, disuruh mengimajinasikan dan berempati. Piye ya kalau jadi musuhnya? Kebayang nggak itu pelajaran sejarah kelas 6 SD loh? Year 6. Saya nggak kebayang kalau itu dilakukan di Indonesia. Misalnya ya
anak seorang Muhammadiyah atau anak seorang Islam di Ambon suruh bikin esai sejarah, bayangkan aku jadi orang Kristen waktu konflik Ambon, atau orang Dayak, atau Madura, atau apapun lah, atau 65, atau apapun lah. Kelas 6 SD pelajaran sejarah punya makna etisnya, punya makna empati, etis, ya segala macam. Itu imajinasi bukan? Imajinasi. Empati hanya akan muncul dari imajinasi loh, Mbak. Berempati artinya aku bayangno, aku jadi DE. Itu imajinasi. Aku bayangkan aku jadi musuhku. Aku bayangkan aku jadi orang yang miskin misalnya. Kan imajinasi. Kemudian bisa berempati. Nah, sehingga teknologi yang dihasilkan pun adalah teknologi yang juga secara etis akan berempati. Ini yang kita kurang. So, jadi revolusi 4.0 itu bukan soal gadget, bukan soal algoritma, bukan soal big data, enggak. Ya, itu ujungnya. Tapi pangkalnya di etika, di imajinasi. Sehingga dalam revolusi 4.0 pelajaran sejarah menjadi penting. Pelajaran sastra menjadi penting. Pelajaran filsafat menjadi penting. Jadi ada yang tanya saya, Mas, saya kuliah filsafat, saya kuliah sejarah, masih ada gunanya enggak di revolusi 4.0? Bukan masih ada gunanya, justru makin berguna. Makin berguna. Saya kira itu. Terima kasih. Oke, baik. Ini menarik sekali, nanti sambil kita lanjutkan, tapi kita akan jeda untuk komersial dulu ya yang berikut. Hari gini, pilih ketengan paling unlimited. Unlimited senak jidat. Unlimited sampai gondrong. Unlimited sampai lumutan. Unlimited sampai jempol panas. Dengan kuota ketengan unlimited sekelas Telkomsel. Aktifkan di My Telkomsel. Hari gini, pilih ketengan paling unlimited. Unlimited senak jidat. Unlimited sampai gondrong. Unlimited sampai lumutan. Unlimited sampai jempol panas. Dengan kuota ketengan unlimited sekelas Telkomsel. Aktifkan di My Telkomsel.